Halo, kembali lagi bersama saya Om Silent dalam acara Bibos, belajar bersama Om Silent. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu teknik, ya bisa dibilang suatu teknik yang dimana kita memanfaatkan celah-celah yang muncul akibat terjadinya over demand ataupun oversupply pada suatu saham atau indeks. Ya, celah tersebut dinamakan gap. Nah, bagaimana cara trading dengan gap dan apa saja jenis-jenis dan fakta tentang gap tersebut? So, tanpa panjang lebar lagi, do you wanna be boss? Let's watch Be Boss. What do you want? You want to be boss? Watch Be Boss. Nah, seperti yang diinfokan di awal, ya sebenarnya gap ini merupakan suatu celah. Ya, jadi adalah celah kosong gitu ya di dalam suatu grafik. Ya, kalau kita pakai candlestick ya dia muncul di grafik candlestick yang timbul karena adanya lonjakan transaksi. Ya, adanya terjadi over demand yang menciptakan gap up istilahnya, sama satu lagi oversupply ya yang menyebabkan gap down gitu ya. Biasanya terjadi pada saat opening ya, opening market jam 9.00 gap up or gap down ya gitu. Nah, lonjakan harga tersebut terjadi karena tidak ada transaksi di harga spesifik. Contoh, closing di hari Kamis itu 102, tiba-tiba opening di hari Jumat 105, maka tidak ada transaksi di 103 dan 104. Kenapa? Karena terjadi namanya over demand, sehingga menyebabkan pelaku pasar nggak mau beli di 103, kemurahan, sehingga mereka HK beli di harga yang lebih tinggi, sehingga opening tuh nggak 102, langsung loncat gitu. Dan nanti kita akan jelaskan perbedaan-perbedaan dan spesifikasinya. Oke, ya, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena terjadi over demand dan oversupply ini, muncul istilah gap up dan gap down. Ya, jadi kalau gap tersebut openingnya naik, ya kita sebutnya gap up karena terjadi lonjakan, kenaikan. Kalau ternyata oversupply atau terjadi biasanya panic selling, ya maka akan muncul yang dinamakan gap down. Gitu ya, jadi open langsung turun. Seperti itu. Ya, dan nanti kita akan bahas di belakang apakah gap-gap ini akan selalu tertutup atau tidak. Nanti kita akan bahas mitosnya di belakang. Oke, nah sebelum kita jauh-jauh mungkin saya akan cerita dulu kenapa sih gap itu bisa muncul. Ya, tadi saya udah sebutkin poin pertama ialah adanya over demand, oversupply. Nah, pertanyaannya over demand atau oversupply ini terjadi karena apa? Karena muncul sentimen. Ya, sentimen positif gitu ya ataupun sentimen negatif. Ya, banyak. Contohnya paling gampang kayak kemarin misalnya per video ini konstruksi dapat jatah proyek dari IKN. Waskita, Wika, PTPP, Adi dapat. Sentimen positif gap up. Ya, atau misalnya pengumuman laporan keuangan, ini juga paling sering. Ya, tiba-tiba dia laporin keuangan, LK-nya bagus, meledak, langsung gap up gitu ya. Lalu juga banyak lah yang menyebabkan panic buy atau panic sell, kayak dulu waktu tahun-tahun terakhir Tesla mau entry ke sini ya, merger A, merger B gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, intinya terjadi panic buying atau panic sell karena adanya sentimen ya, yang sentimennya itu beragam gitu ya. Lalu juga kadang gap itu terjadi karena memang adanya terjadi aksi korporasi. Nah, yang paling gampang itu ialah terkait dividen. Ya, mungkin nanti untuk dividen kita akan buat di episode yang terpisah. Ya, terkait dividen trap. Nah, kenapa disebut dividen trap? Sedikit out of the box karena ya contoh ya, dia mengumumkan dividen yield dapat total 10%. Maka ya behavior ataupun psikologis yang terjadi di pasar, mereka akan berbondong-bondong jual pada saat X-date, ya pada saat udah bisa jual dan sudah tercatat sebagai pemegang saham yang akan mendapatkan dividen. Akhirnya pada saat tanggal X-date tersebut emitennya turun.
10%, dan biasanya itu langsung gap down. Karena orang udah tahu dan langsung ngantri di air. Gitu. Ya, atau aksi-aksi korporasi kayak misalnya Rakisu. Yang mungkin nanti kita akan bahas juga di episode yang berikutnya. Ya, apa yang terjadi? Terjadi yang namanya adjustment theoretical price gitu ya, atau penyesuaian terhadap harga teoritis. Ya, simpelnya ialah karena dia sudah menerbitkan lembar saham baru, ya akibatnya terjadi yang namanya dilusi. Ya, dilusi kepemilikan, sehingga dari sisi harganya pun terjadi dilusi. Nah, itu bisa kita hitung dengan rumus yaitu harga teoritis. Nah, dan terjadilah gap tersebut. Cuman ada beberapa aplikasi charting yang melakukan penyesuaian terhadap aksi korporasi tersebut. Jadi di beberapa charting, ya saya nggak sebutkan, ada yang langsung penyesuaian. Jadi chartnya dihitung sedemikian rupa sehingga gap down atau gap up yang terjadi karena penyesuaian harga teoritis ataupun dividen itu tidak terjadi, atau dalam tanda kutip nggak ada gap. Gitu ya. Nah, tapi ada juga beberapa sekuritas charting ya, ataupun charting lain yang gapnya tetap ditampilkan apa adanya tanpa diganti sama sekali. Kecuali stock split ya, harga kan berubah. Tapi dari chartnya itu sama persis. Gitu. Yang mana yang benar? Nggak ada masalah. Tapi yang jelas kita tahu kalau gapnya ini kenapa terlalu jauh. Mungkin bukan karena berita, tapi karena terjadi aksi korporasi di periode tersebut. Gitu. Oke, ya. Lalu berikutnya ialah kita akan bahas nih jenis-jenis gap. Ya, tadi kan kita udah pengenalan singkat lah kenapa bisa muncul. Ya ada right issue, aksi korporasi, ataupun paling gampang, paling banyak ya sentimen-sentimen positif atau negatif. Nah, dari sentimen-sentimen ini akan menciptakan beberapa jenis gap. Jadi mungkin untuk awal kita taunya, kalau gap itu ya gap. Ya, dia ada celah ya gap. Enggak. Ternyata ketika teman-teman belajar di BIPOS, diajarin sama Om Silent, sama saya, teman-teman akan mengetahui bahwa ternyata gap ini ada beberapa jenis, dan setiap gap punya fungsi yang berbeda-beda dan bisa menunjukkan indikasi terhadap sesuatu yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Ya, jadi gap itu tidak sesimpel, ini ada celah, ini giginya ompong. Enggak. Ya, dan ini bisa kita manfaatkan sebagai seorang trader. Nah, apa jenis gap-gapnya? Ya, mari kita bahas satu per satu. Oke, ya gap yang pertama ini biasa disebut sebagai common gap. Ya, jadi gap yang umum, gap yang sering terjadi di saham ataupun indeks gitu ya. Ciri-cirinya, nah ini harus diketahui, setiap gap ada ciri-ciri. Ciri-ciri common gap itu ialah mudah dikenali atau biasanya gapnya itu nggak lebar. Contoh kayak tadi 102 langsung loncat ke 104, itu kan kecil, atau 103 ke 104. Ya, dan biasanya ciri kedua ialah celah-celah atau gap tersebut akan cepat tertutup. Bahkan biasanya dalam satu hari itu udah ketutup. Jadi kadang kita suka lihat ya, open gap up, habis itu turun dulu, tutup gap, ya tutup dia punya celah, baru naik lagi. Itu adalah common gap. Ya, dan juga biasanya common gap tidak disertai lonjakan yang signifikan. Jadi ya volumenya biasa aja. Gitu. Ya, kenapa bisa terjadi? Banyak faktor. Ya, cuman itu tidak terlalu penting. Yang penting kalau common gap ya gap-gap kecil yang cepat ketutup. Dua cirinya itu. Celahnya kecil, ya tidak terlalu besar, dan biasanya di bawah 1 minggu udah pasti ketutup. Atau bahkan dalam 1 hari itu udah ketutup. Oke. Ya, lalu berikutnya ialah gap yang kedua. Ya, kalau gap yang pertama saya nggak kasih contoh karena kita udah nemuin banyak banget. Gitu ya. Nah, gap yang kedua nanti akan saya kasih contoh ialah breakaway gap. Nah, ini gap yang bukan sembarang gap, gitu ya. Jadi disebut sebagai gap yang solid ya dalam melepaskan diri. Ya, namanya juga breakaway gitu ya. Jadi ibarat keluar dari kandang. Maksudnya apa keluar dari kandang? Breakout suatu resisten. Ya, bisa breakout atau breakdown ya. Karena break itu kan ada break ke atas, ada break ke bawah.
gitu ya, misalnya breakout support atau breakout resistance. Nah, ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari breakaway ialah gapnya itu terjadi sambil menembus suatu resistance ketika dia breakout atau menembus suatu support ketika dia breakdown. Kalau tadi common gap ya dia cuman nggak ada breakout apa-apa, ya abis itu langsung ketutup. Nah, breakaway ciri pertama ialah dia biasanya atau harusnya menembus suatu resisten yang cukup penting. Ya, bisa dibilang resist atau support yang krusial gitu ya. Dimana ciri kedua ya, sebagai pendukung validasi ciri pertama, volumenya tinggi disertai lonjakan peningkatan volume yang mungkin bisa 2-3 kali lipat. Gitu ya. Nah, lalu ciri ketiga ialah biasanya tidak akan ditutup dalam waktu dekat. Kenapa? Karena lonjakan tinggi, demand tinggi, ya langsung meledak, naik signifikan, besok naik lagi, ya uptrend. Dan biasanya juga karena dia breakout suatu resistance atau breakdown support, maka disebut juga breakaway ini sebagai sinyal continuation. Ya, bisa continuation bullish atau continuation bearish. Nah, saya akan ambil contoh untuk salah satu emiten yang breakaway gitu ya, muncul breakaway gap pada saham Medco. Kebetulan gitu ya, dia breakout ya. Kita ambil contoh breakout, di mana waktu itu Medco keluar berita. Ya, Medco keluar berita, rilis laporan keuangan Q2 yang meledak. Ya, dia tembus resisten yang di 645. Ya, dia gapnya cukup jauh ya, gap dari sini ke sini. Sehingga gap tersebut ciri pertama kita bahas satu. Ciri pertama, dia breakout resisten penting nggak? Ya, resist 1, resist 2, 705. Gitu. Lalu disertai volume nggak? Volume meledak. Bahkan 5-6 kali lipat. Gitu ya. Oke, lalu yang ketiga, apakah langsung tertutup dalam 1 hari? Enggak. Bahkan sampai detik video ini dibuat, chartnya juga tidak berubah. Ya, tidak tutup sama sekali. Gitu ya. Dan ini nanti akan kita jawab terkait fakta atau mitos bahwa gap itu akan ketutup atau enggak. Nanti kita bahas di akhir. Ya, jadi ini salah satu contoh ketika kita menemukan emiten seperti ini dengan ciri-ciri 1, 2, 3-nya tervalidasi, maka peluang besar kita bisa entry sebagai buy on breakout. Seperti itu. Ya. Oke, lalu berikutnya kita akan lanjut contoh ketiga atau jenis ketiga. Ya, jenis ketiga ini ialah runaway gap. Ya. Sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Sebenarnya mirip-mirip dengan breakaway gap. Ya. Cuman ada sedikit perbedaan gitu ya. Ada sedikit perbedaan antara breakaway dan runaway. Kalau tadi breakaway kan hampir 99% dia breakout atau breakdown suatu level penting. Tapi kalau runaway gap, seperti namanya ya, runaway ya, melarikan diri gitu ya, melarikan diri. Ini menandakan ialah gap ini sering terjadi ketika trennya lagi kuat. Jadi tren lagi bullish, muncul gap sebagai penanda bullish lagi. Jadi biasanya gap ini muncul di tengah-tengah gitu ya, sebagai penunjukan wah trennya ini masih kuat, trennya ini masih strong. Tapi runaway gap juga bisa terjadi sambil menembus suatu batas level support ataupun batas level suatu resistance. Ya, jadi that's why breakaway, runaway mirip-mirip. Cuman kalau runaway nggak harus selalu breakout suatu resist penting. Gitu ya. Ya, jadi bisa di tengah-tengah tren dia dia gap up gitu ya. Dan tentu sama seperti breakaway, runaway juga harus didukung dengan volume gitu ya. Harus didukung dengan volume dan ya mungkin akumulasi kalau kita nanti ada belajar bandarmologi. Ya, jadi volume pun juga harus mendukung. Karena kalau tidak mendukung itu nanti akan masuk ke gap yang akan kita bahas, gap terakhir. Gitu. Ya, oke. Nah, kita akan ambil contoh ya untuk gap runaway ini, di mana saya mengambil contoh MBHP ya. Saya akan mengambil contoh MBHP, di mana ya kalau kita perhatikan nih tren awalnya kan sudah
tembus ya. Tren awalnya sudah uptrend ya. Ini breakout di 8.000, lanjut uptrend. Nah, di tengah-tengah uptrend ya dia konsolidasi dikit buat penan dikit chart pattern, habis itu gap up lagi. Ya, gap up tembus resisten kecil di sini di sekitar 9.000-an, gap up ya dengan peningkatan volume yang signifikan. Nah, ini yang disebut runway. Runway menandakan bahwa oke, emitennya masih kuat, ini akan masih lanjut ke atas karena didukung sama volume, akumulasi, dan sekaligus menembus level resistance. Jadi sebagai validasi. Ya, kalau breakaway kan baru breakout, bener-bener breakout. Tapi kalau runway trennya udah kuat, dia mau validasi ini masih kuat gitu. Ya, oke. Nah, lalu gap terakhir, ya ini agak tricky sih ya. Nama gapnya ialah exhaustion gap, ya seperti pengertiannya ya, yaitu adalah gap yang kelelahan. Gitu sering terjadi atau muncul ya di emiten-emiten yang trennya sudah lama banget. Misalnya tren bullish udah panjang banget tren bullishnya, atau tren bearishnya tuh udah bertahun-tahun. Nah, biasanya gap-gap ini akan muncul sebagai salah satu ya. Ingat, sebagai salah satu, bukan penanda utama, sebagai salah satu ciri bahwa trennya akan segera berakhir. Atau ya minimal tren minornya akan segera reversal. Gitu. Ya, jadi ini mirip-mirip dengan common gap, tapi ya dibilang mirip sebenarnya enggak sih. Tapi exhaustion gap ini biasanya sebagai penanda. Ya, dan saya akan ambil contoh biar gampang ngejelasinnya. Ya, saya akan ambil contoh ialah di emiten Antam. Ya, dimana kita ketahui ialah Antam sempat bukan isu sih ya, terkait emiten nikel Tesla yang sudah saya coba ambil cerita tadi. Trennya super uptrend ya, dan muncul ya, jadi trennya naik. Nah, Anda perhatikan lingkaran kuning yang saya sudah buat di sini untuk Antam. Ini terjadi gap. Seperti kita ambil contoh ya, di sini kan harusnya closing di sekitar 3.000, tapi open dia itu di atas. Jadi closing tidak sejajar dengan open hari berikutnya. Ya, dan langsung ketutup. Ingat, common gap. Ya, kalau dia continuation, harusnya dia runway. Dia tidak tutup gap, volumenya juga tinggi, ya bahkan lebih tinggi dari yang kemarin, tapi ini volumenya masih standar, dan langsung ketutup. Ya, berarti menandakan ada supply. Ya, nanti kita akan bahas di episode candlestick, gitu ya, terkait bedah anatomi candlestick. Lalu besoknya gap up lagi. Kenapa? Karena closing di sini, ya, opening di sini. Gap up langsung ketutup, bahkan membuat low yang lebih rendah. Nah, ketika kita menemukan seperti ini disebut gap. Ya, cuman gapnya yang sudah tertutup. Jadi gap itu akan banyak, kayak ini gap, ini juga gap, tapi gapnya langsung ketutup. Gitu ya. Dan hal-hal ini yang menandakan bahwa mungkin aja dalam short term, jangka waktu dekat dia akan correction. Ya, dan kalau Anda perhatikan candle berikutnya, closing di sini, open di sini, gap up, tapi closingnya turun. Ya, dan gapnya ini tidak disertai dengan volume kecil. Ya, gapnya ini tidak disertai dengan volume. Atau bahkan kalau Anda buka broker summary di sini udah banyak yang jualan distribusi. Jadi memvalidasi, oh ini secara short term akan correction. Gitu ya. Jadi exhaustion gap pertama cirinya posisi di resistant gitu ya. Yang kedua ialah biasanya habis gap up tidak pakai volumenya kecil, atau kalau kita buka broker summary ada distribusi. Dan ketiga bahkan seringkali langsung ketutup di hari tersebut, dan biasa muncul a candlestick formation bearish reversal. Jadi ini kombinasi lah ya, cuman exhaustion gap atau gap yang kelelahan kurang lebih contoh simpelnya seperti itu. Oke, nah lalu kita akan langsung membahas topik terakhir gitu ya, terkait gap, yang mana ialah fakta dan mitos tentang gap yang mungkin banyak dari kita sering tanyain nih. Nah, sebelumnya saya mau info, sebenarnya saya sudah pernah membuat fakta dan mitos tentang gap di YouTube channel Silent Trader Academy. Ya, teman-teman juga bisa tonton videonya
ya, berjudul dengan fakta dan mitos tentang gap, ya, dimana saya udah bahas secara detail terkait topik ini di sana. Jadi setelah nonton video ini, Anda bisa silakan tonton video di sana. Nah, fakta atau mitos, dimana kita akan bahas dari rumor-rumornya dulu, gitu ya. Rumor pertama ialah, apa iya gap itu bisa menjadi suatu support atau suatu resistance? Jawabannya yes, itu fakta. Kenapa? Karena angka gap-gap yang tadi belum tertutup, seperti runaway gap, breakaway gap, itu bisa dijadikan sebagai batas support. Ya, biasanya kalaupun dia koreksi, misalnya habis breakaway gap, ya, 5-6 hari dia koreksi, ya, uji support yang dia tembus, biasanya after tutup gap membalik lagi ke atas. Begitu pula sebaliknya. Ya, jadi angka-angka gap tersebut bisa dijadikan range area support ataupun range area suatu resistance. Ya, tapi tetap kita combine dengan classic support ataupun classic resist biar hasil analisa dan trading plan yang kita buat lebih maksimal. Gitu ya. Lalu rumor yang kedua, ya, apakah semua gap pasti tertutup? Nah, ini yang paling sering dipertanyakan. Ya, secara teori saya belum pernah menemukan ada research yang mengatakan semua gap pasti ketutup. Bahkan hingga detik sekarang ada beberapa emiten yang gapnya pun belum ketutup sampai sekarang. Udah 10 tahun, belasan tahun. Jadi teorinya belum, nggak ada ya yang 100%. Nah, cuman berdasarkan ini pure pengamatan saya selama saya trading di pasar saham, setidaknya paling kecil 70% peluang gap itu tertutup ada. Ya, tapi balik lagi. Jangka waktu, ya, jadi dari 100 kasus, 70%-nya itu pasti ketutup. Cuman yang jadi pertanyaan, dan sampai saat ini jujur saya pun belum menemukan ada research yang persis bisa menentukan kapan gap-gap ini seandainya memang akan tertutup, tidak bisa memprediksi time frame gap ini akan tertutup. Jadi ketika kita tahu, oh mungkin nih ketutup, tapi kapan? Nah, itu yang semua trader per detik ini belum bisa menjawab. Ya, tapi kalau ditanya berdasarkan pengamatan saya, 70% dari kasus gap yang ada potensial. Ya, potensial. Tapi harus logik. Jadi maksudnya gini, contoh ada satu saham gapnya di sekitar 7.000. Emiten sekarang harganya di 100. Contoh Bumi ya. Bumi kalau kita perhatikan itu ada gap di sekitar 7.000, 8.000. Harga sekarang 100. Jadi make sense gak kalau Bumi dari 100 ke 8.000? Bisa jadi, tapi apakah make sense? Ya mungkin dipertanyakan apakah itu logik atau enggak. Gitu ya, jadi nggak usah dipusingin gap itu akan ketutup atau enggak. Yang penting kita bisa memanfaatkan trading buy on breakout atau sebagai trading plan untuk cut loss ketika kita menemukan gap-gap seperti runaway gap ataupun breakaway. Atau kita juga bisa jadi reminder untuk cepat-cepat mengamankan profit apabila menemukan gap-gap kelelahan seperti exhaustion gap. Gitu. So, saya rasa pembahasan tentang gap sesimpel ini aja. Jadi sebenarnya gap ini simpel, tapi kita udah belajar di episode ini dan tentu sekarang teman-teman tahu bahwa celah ini banyak jenis dan banyak fungsi dan serta mengindikasikannya juga beda-beda. So, dengan video ini semoga teman-teman kedepannya bisa trading with gap lebih maksimal dan tentunya diharapkan bisa menghasilkan profit dari memanfaatkan celah-celah yang ada ini. So, saya rasa cukup. Thank you. Saya Om Salan undur diri. Salam Trader Academy. Be silent, be patient. Be cuan.